Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Sungguh merinding saya mendengar ini, yaitu Ukraina akan bangun monumen Jokowi di Kiev. Bukti nyata Presiden Jokowi dianggap sebagai salah satu pemimpin dunia yang berpengaruh. Bahkan di Ukraina sendiri menganggap Presiden Joko Widodo adalah presiden yang berpengaruh di dunia dan akan membangun sebuah monumen untuk Jokowi di Ukraina, tepatnya di Kiev. Ini sungguh apresiasi yang sangat keren sekali. Nah, ini dari Maya Sari. Kadrun makin kelojotan kayak cacing kepanasan. Ya jelaslah mendengar Ukraina akan bangun monumen Jokowi di Kiev. Nama Jokowi akan diabadikan. Itu sungguh keren sekali. Bahkan tidak hanya itu saja. Kemarin juga nama Presiden Joko Widodo juga diabadikan di jalan tengah kota di Abu Dhabi. Itu sungguh keren sekali. Dan sekarang malah dibuat kaget lagi, yaitu Ukraina akan bangun monumen Jokowi. Pasti akan banyak yang kepanasan ya ketika mendengar berita tersebut. Ya memang, kemarin memang kedatangan Presiden Joko Widodo membuat kaget Zelensky, yaitu presiden dari Ukraina. Karena Presiden Joko Widodo adalah satu-satunya presiden pertama yang mengunjungi Ukraina semenjak invasi berlangsung. Dari berita di sini, yaitu Ukraina akan membangun monumen kemenangan bagi pemimpin dunia, termasuk nama Presiden Joko Widodo yang berkunjung ke negara itu saat perang berkecamuk. Duta Besar Ukraina di Jakarta, Vasyl Hamyanin, mengatakan pemerintah telah membangun monumen tersebut sebagai apresiasi atas dukungan mereka terhadap Ukraina di dekat Kiev. Kemarin merupakan peristiwa yang sangat penting. Kami memulai membangun monumen kemenangan di Kiev, kata Vasyl dalam acara Stand for Freedom di Jakarta Pusat pada Rabu 24 Agustus. Acara Stand for Freedom digelar untuk memperingati kemerdekaan Ukraina ke-31 yang jatuh pada tanggal 24 Agustus kemarin. Monumen itu akan memperingati setiap pemimpin dunia yang mengunjungi Ukraina sejak awal perang. Jadi setiap pemimpin yang setuju namanya akan dibangun di monumen itu, kata dia. Ukraina mengirim lebih dahulu undangan kepada pemimpin terkait agar namanya tercantum dalam monumen tersebut. Ia telah mengirim proposal ke Kementerian Luar Negeri Indonesia. Saya sangat berharap melihat nama presiden Anda yang hebat, yang mulia Joko Widodo, karena kunjungan bersejarahnya akan dikenang dan tak akan dilupakan, jelas diplomat itu lagi. Sekali lagi keren lah, sekali lagi ini sangat mengejutkan masyarakat Indonesia karena Presiden Indonesia akan dibuatkan sebuah monumen yang akan mengabadikan nama Presiden Joko Widodo. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Ukraina akan membangun monumen kemenangan bagi pemimpin dunia, termasuk Presiden Joko Widodo, yang berkunjung ke negara itu saat perang berkecamuk. Duta Besar Ukraina di Jakarta, Vasyl Hamyanin, mengatakan pemerintah telah membangun monumen tersebut sebagai apresiasi atas dukungan mereka terhadap Ukraina di dekat Kiev. Kemarin merupakan peristiwa yang sangat penting. Kami memulai membangun monumen kemenangan di Kiev, kata Vasyl dalam acara Stand for Freedom di Jakarta Pusat pada Rabu 24 Agustus. Acara Stand for Freedom digelar untuk memperingati kemerdekaan Ukraina ke-31 yang jatuh pada hari ini. Monumen itu akan memperingati setiap pemimpin dunia yang mengunjungi Ukraina sejak awal perang. Jadi setiap pemimpin yang setuju namanya akan dibangun di monumen itu, kata dia. Ukraina mengirim terlebih dahulu undangan kepada pemimpin terkait agar namanya tercantum dalam monumen itu. Vasyl mengatakan ia telah mengirim proposal ke Kementerian Luar Negeri Indonesia. Saya sangat berharap melihat nama presiden Anda yang hebat, yang mulia Joko Widodo, karena kunjungan bersejarahnya akan dikenang dan tak akan dilupakan, jelas diplomat itu lagi. Namun, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teuku Faizasyah, mengatakan tak mengetahui perihal undangan tersebut. Saya tidak pernah dengar hari ini, kata Faizasyah saat ditanya apakah Kemlu RI sudah menerima undangan tersebut atau belum. Sejauh ini pemimpin yang namanya bersedia dibangun di monumen kemenangan itu adalah Presiden Polandia, Andrzej Duda. Sebelumnya, Jokowi mengunjungi Ukraina pada akhir Juni lalu. Ia bertemu Presiden Zelensky dengan tujuan membawa misi perdamaian. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin itu membahas pasokan pupuk Ukraina, siap jadi perantara Rusia-Ukraina, hingga sepakati bebas visa Ukraina Republik Indonesia.
Usai bertemu Zelensky, Jokowi melanjutkan lawatan ke Rusia untuk bertemu Presiden Vladimir Putin pada Kamis 30 Juni yang lalu. Saat bertemu Putin, Jokowi menyampaikan sejumlah poin penting, mulai dari dorong perdamaian, membuka ruang dialog, menjamin keamanan Rusia untuk jalur ekspor pangan Ukraina, serta reintegrasi pupuk dan pangan Rusia-Ukraina. Bahkan diketahui Presiden Ukraina menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Presiden Joko Widodo ke Ukraina. Menurutnya, ini adalah kunjungan pemimpin negara Asia pertama ke Ukraina sejak invasi melanda Ukraina. Terima kasih atas kehadiran Presiden Jokowi yang merupakan kunjungan pertama pemimpin Asia sejak invasi melanda Ukraina, ujar Zelensky saat menyampaikan pernyataan pers bersama di Istana Marskinsky, Kiev, Ukraina pada Rabu 29 Juni, sebagaimana dilansir dari siaran pers Sekretaris Presiden. Saya juga mengundang kalangan usaha Indonesia untuk berpartisipasi dalam rekonstruksi Ukraina pasca perang, tambah Zelensky. Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo akhirnya tiba di Istana Marskinsky, Kiev untuk menemui Presiden Volodymyr Zelensky pada Rabu. Kedatangan Jokowi disambut Presiden Zelensky di pintu masuk istana sekitar pukul 13 waktu setempat. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa kunjungan ke Ukraina merupakan perwujudan kepedulian masyarakat Indonesia untuk Ukraina. Saya sampaikan ke Presiden Zelensky bahwa kunjungan ini saya lakukan sebagai manifestasi kepedulian Indonesia terhadap situasi di Ukraina, ujar Jokowi. Presiden Jokowi menegaskan posisi Indonesia mengenai pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah. Meskipun masih sangat sulit dicapai, Jokowi juga tetap menyampaikan pentingnya menyelesaikan konflik dan mengatakan bahwa spirit perdamaian tidak boleh pernah luntur. Dalam kaitan ini, saya menawarkan diri untuk membawa pesan dari Presiden Zelensky untuk Presiden Putin yang akan saya kunjungi segera, imbuhnya. Selanjutnya, Presiden Jokowi juga menyampaikan kepeduliannya terhadap dampak perang bagi kemanusiaan. Dengan kemampuan yang ada, rakyat dan pemerintah Indonesia berusaha memberikan kontribusi, bantuan termasuk obat-obatan dan komitmen rekonstruksi rumah sakit di sekitaran Kiev. Di samping itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan pentingnya Ukraina bagi rantai pasok pangan dunia. Menurutnya, semua usaha harus dilakukan agar Ukraina bisa kembali melakukan ekspor bahan pangan. Penting bagi semua pihak untuk memberikan jaminan keamanan bagi kelancaran ekspor pangan Ukraina, termasuk melalui pelabuhan laut. Saya mendukung upaya PBB dalam hal ini, tegasnya. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi kembali menyampaikan undangan secara langsung kepada Presiden Zelensky untuk berpartisipasi dalam KTT G20 yang akan diselenggarakan bulan November tahun ini di Bali. Presiden Jokowi juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus memperkokoh kerjasama bilateral dengan Ukraina. Tahun ini adalah 30 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Ukraina. Saya menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat kerjasama yang lebih baik, tendasnya.